Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran ekonomi bersama Ibu Oktika Handidi. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang indeks harga. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, biasanya di sini itu nanti hitungannya itu akan kita presentasikan, yaitu dalam bentuk persen. Jika indeks harga lebih dari 100, berarti harga mengalami kenaikan. Jika indeks harga kurang dari 100, berarti harga mengalami penurunan. Jika harga sama dengan 100, berarti tidak naik dan juga tidak turun. Contohnya, harga BBM Pertalite tahun 2021 harganya Rp7.000 per liter. Sedangkan tahun 2022, harga Pertalite adalah Rp10.000 per liter. Maka indeks harga adalah 10.000 dibagi 7.000 dikali 100. Hasilnya adalah 142. Berarti dia adalah lebih dari 100. Namanya adalah inflasi. Kemudian kenaikannya berapa persen sih? Jadi 142 dikurangi 100, hasilnya adalah 42%. Jadi dari 2021 ke 2022 kenaikan harganya adalah 42%. Selanjutnya akan kita pelajari adalah jenis-jenis indeks harga. Jenis-jenis indeks harga yang pertama adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada eceran barang. Diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Jadi di sini hubungannya dengan konsumen. Konsumen itu meminta barang dari waktu ke waktu itu jumlahnya itu berapa diukur dalam statistiknya. Itu adalah indeks harga konsumen. Yang kedua ada indeks harga produsen, yaitu indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang keempat, indeks harga yang diterima petani. Angka indeks yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. Nah, misalnya di sini itu dalam mengolah ladang, petani itu modalnya itu berapa, kemudian hasilnya dijual berapa. Nah, hasil dari penjualan itu adalah indeks harga yang diterima petani. Kemudian yang terakhir adalah indeks harga yang dibayar petani. Nah, kalau indeks harga yang dibayar petani itu adalah biaya pembelian dalam pembelanjaan untuk produksi pertaniannya. Misalnya tadi, dalam pertanian membeli pupuk berapa, membeli bibit berapa, itu kan berarti petani kan mengeluarkan uang. Itu namanya adalah indeks harga yang dibayar petani. Ada lagi indeks harga konsumen, yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham ada dua, ada indeks harga saham individu dan indeks harga saham gabungan. Kalau saham individu itu adalah harga masing-masing saham. Biasanya itu tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau harga saham gabungan itu indeks saham semua yang tercatat dalam komponen perhitungan indeks. Tujuan perhitungan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Peranan indeks harga dalam ekonomi. Yang pertama, indeks harga adalah suatu petunjuk atau sebuah barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Misalnya, indeks harga grosir menggambarkan dengan tepat tentang tren perdagangan. Indeks harga diterima oleh petani
menggambarkan tingkat kemakmuran di bidang agraria. Yang kedua, indeks harga umum adalah pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipakai untuk deflator. Pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Proses tersebut dinamakan deflasi, dan pembaginya dinamakan deflator. Yang keempat, indeks harga dapat dipergunakan untuk pedoman bagi pembelian berbagai jenis barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat untuk dibandingkan dengan indeks harga eceran atau grosir. Yang kelima, indeks harga barang konsumsi ialah pedoman dalam mengatur gaji buruh untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh. Jadi ketika indeks harga konsumsinya itu tinggi, untuk mengatur gajinya juga akan dinaikkan. Metode perhitungan indeks harga. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana ada 3 rumus. Yang pertama, kita lihat melalui angka indeks harga atau price. Jadi di situ yang dilihat itu hanya harganya. Rumusnya, jumlah harga di tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah harga dari tahun dasar dikalikan 100%. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Nah, yang dipakai alat pengukurnya itu adalah kuantitas. Rumusnya adalah jumlah kuantitas tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah kuantitas tahun dasar dikali 100. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value. Nah, di sini itu adalah harga dikalikan dengan jumlah barang. Yang jadi pembilangnya itu adalah harga dikali jumlah barang tahun yang ditanyakan dibagi dengan harga dikalikan jumlah barang tahun dasar dikalikan 100%. Contohnya di sini ada macam-macam barang, yaitu ada barang A, B, C, D, E. Nah, masing-masing harga itu ada harga dari tahun 2003 dan tahun 2004. Ketika kita lihat di situ, kita akan menghitung dengan angka indeks harga. Maka yang tertera di situ adalah hanya harga-harganya, harga tahun dasar dan harga tahun yang ditanyakan, yaitu tahun 2003 dan tahun 2004. Setelah itu dijumlahkan, baru jumlah harga tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah harga tahun dasar dikali 100%. Jumlah harga tahun 2003 adalah 1.300. Jumlah harga tahun 2004 adalah 1.500. Sementara yang ditanyakan adalah angka indeks harga tahun 2004. Berarti harga tahun 2004 dibagi harga tahun 2003 dikali 100. Yang kedua adalah metode perhitungan indeks harga dengan indeks kuantitas. Yang di situ berarti yang tertera adalah kuantitasnya. Tidak ada harga yang tertera, tapi di situ yang diketahui adalah jumlahnya. Jadi kalau harga tadi diketahui dengan price, sekarang diketahui dengan quantity atau kuantitasnya. Rumusnya sama, kuantitas-kuantitas dari tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah kuantitas dari tahun dasar dikalikan 100%. Contohnya, kuantitas tahun 2003 adalah 800 unit, kuantitas tahun 2004 adalah 1000 unit. Nah, indeks harganya berarti 1000 dibagi 800 dikali 100, karena 1000 itu adalah jumlah kuantitas dari tahun yang ditanyakan, dibagi dengan jumlah kuantitas tahun dasar dikali 100. Hasilnya adalah 125%. Demikian untuk materi indeks harga pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang metode perhitungan indeks harga tertimbang. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.